Salam terobosan. Saudara, hari itu bangsa Yahudi diancam untuk saudara dibunuh dan dihabisi. Saudara, dan Esther sedang dalam keadaan aman. Dia sangat dicintai. Dia tinggal di istana. Tidak ada seorang pun saudara yang berani menyentuh. Bahkan tidak ada yang tahu kalau dia seorang Yahudi. Tetapi Mordekhai dengan tegas berkata, sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dan kaummu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Saudara, ada banyak orang yang dalam keadaan nyaman. Saudara, hidupnya sangat baik di usia pensiun, di usia seperti saya yang sudah punya anak, cucu, sudah mapan, sudah semuanya berkecukupan. Dan mereka berkata, hidupku aman, tidak akan ada yang bisa merubah, merongrong atau menghancurkan hidupku. Saudara, dan mereka seringkali tidak peduli. Mereka seringkali tidak mau melakukan peperangan rohani. Mereka berdoa, saudara, tetapi sekedarnya. Mereka tidak lagi mau pelayanan. Dan mereka mau menikmati hidup mereka dengan jalan-jalan, bermain dengan anak-anak cucu, saudara. Dan menikmati segala kelimpahan. Tetapi ayat ini sangat jelas. Jangan berdiam diri. Sekalipun keadaanmu aman. Dan engkau tidak peduli dengan apa yang terjadi di dunia. Kau tidak peduli dengan apa yang terjadi hari-hari ini. Sekali lagi Tuhan mau berkata, jangan pernah acuh tak acuh. Jangan pernah tidak mempedulikan keadaan dunia dan orang-orang sekitarmu. Dan ayatnya sangat berkata, sangat jelas, bahwa mungkin untuk hal inilah engkau ada. Saudara, kalau hari ini engkau diberkati, mungkin untuk menolong tetangga-tetanggamu di sekitarmu. Saudara, kalau hari ini engkau ada dalam sebuah kedudukan, mungkin sebagai polisi, sebagai hakim, untuk engkau mulai menegakkan kebenaran. Mungkin kalau hari ini saudara seorang pengusaha, saudara, mungkin Tuhan mau engkau membuka lapangan pekerjaan untuk begitu banyak orang lain. Kalau hari ini engkau seorang ibu, seorang ayah yang berhasil, dan anak-anakmu sudah sukses, mungkin engkau harus membuka pelatihan-pelatihan supaya ada banyak anak-anak narkoba yang juga menjadi berhasil seperti anakmu. Mungkin kalau hari ini saudara, engkau menjadi orang pemimpin di atas dalam sebuah gereja, maka engkau harus turun ke desa-desa, menolong gereja-gereja, pendeta-pendeta yang sangat miskin, yang bahkan untuk hidup mereka saja sangat sulit. Saya berdoa, jangan berdiam diri. Jangan masuki masa pensiun, tapi masuki masa saudara keemasan. Saudara, saya mau berkata buat orang-orang yang di usia saya, jangan biarkan hidupmu menjadi lemah, menjadi malas, tidak belajar, stuck dan mulai menurun. Jangan biarkan kau berhenti bermimpi. Jangan biarkan kau berhenti berfungsi. Jangan biarkan engkau menjadi sebuah generasi yang malas dan mulai saudara menurun dalam segala hal. Tapi saya mau berkata, inilah waktu di mana pada saat kita mempunyai kebebasan, kita punya kebebasan waktu karena kita tidak harus lagi bekerja dari pagi sampai sore. Kita punya kebebasan waktu karena kita tidak punya tanggung jawab untuk mengurus anak kita dan cucu-cucu kita. Kita punya kebebasan finansial karena kita tidak lagi punya banyak kebutuhan, tidak harus beli rumah, beli ini, beli itu. Saudara, kita punya kebebasan saudara untuk bertindak karena kita tidak di bawah, kita sudah mulai naik menengah ke atas. Saudara, hari ini saya mau berkata, mulailah bangkit. Dan jangan berdiam diri. Mulailah lakukan sesuatu. Saudara, mulailah bermimpi yang besar. Saudara, mulailah saudara mengambil sebuah langkah untuk memulai terbang tinggi bagi Raja Wali. Ini bukan masa pensiun. Ini masa keemasan. Ini bukan masa menurun. Ini masa untuk naik. Ini bukan masa untuk tidak berani mengambil resiko. Tapi inilah masa untuk berani saudara membayar lebih lagi. Mari jadi penopang dan bukan perongrong. Mari bukan menjadi saudara seorang yang terus menuntut, tetapi menjadi seorang yang mengangkat. Dan bahkan saudara melatih begitu banyak generasi. Saya percaya, jadilah jembatan saudara
untuk terus menyiapkan masa depan buat anak-anak kita. Supaya anak-anak kita bisa meluncur lebih kuat. Supaya gereja menjadi lebih besar. Supaya ada fasilitas-fasilitas yang lebih banyak, saudara. Dan mereka bisa lebih banyak mendatangkan lawatan. Saudara, hari itu Daud menghadapi usia-usia seperti kita. Saudara, dan dia buat banyak sekali. Dia menyiapkan tukang. Dia menyiapkan perjanjian dengan saudara negara-negara sekitar. Dia menyiapkan dana. Dia menyiapkan peta. Dia menyiapkan plan, saudara, untuk anaknya Salomo. Sehingga pada waktu anaknya Salomo bangkit, saudara, berganti generasi memerintah. Dia tidak usah lagi melewati begitu banyak peperangan. Tetapi Salomo dengan cepat menjadi negara yang terkaya. Bahkan dengan cepat mendirikan bait suci yang diinginkan oleh Daud. Saudara, tetapi juga ada Elisa, saudara. Saudara, hari itu, saudara, dia seorang muda yang masih sangat, saudara ya, semangat. Dia menuai, membajak dengan 24 lembu. Dan Elia melihatnya. Elia berkata, ini anak muda punya prestasi, punya power, punya tekad, punya ide. Gak gampang menggerakkan 24 lembu. Tapi saudara, Elisa dengan sangat kuat dia melakukan itu. Saudara, dan hari itu Elia melihatnya. Elia meletakkan dan mengambil, saudara, jubahnya dan memberikan kepada Elisa. Dia membangun sebuah generasi. Saudara, dia memberikan tuntunan. Saudara, Elia mengajarkan segalanya, mewariskan kepada Elisa. Sehingga Elisa menjadi 2 kali lebih besar. Saudara, hari ini saya bicara kepada banyak orang tua. Jangan puas, jangan berhenti. Jangan berkata, anak-anakmu, saudara, sudah waktunya ya untuk mereka hidup dan saudara hanya sekedar menikmati. No. Saudara, masih sangat banyak. Mari buka jalan untuk anak-anakmu. Secara rohani ataupun secara jasmani. Mari jadi jembatan untuk membangun masa depan. Mari jadi pelatih. Mari jadi penopang. Mari jadi penolong. Bahkan mari menjadi gembala. Buat generasi demi generasi. Saudara, ada sebuah ayat yang di sini dengan sangat jelas berkata, seandainya itu tidak daripadamu, maka buat orang Yahudi, buat orang-orang itu juga akan timbul pertolongan dan kelepasan. Saudara, Tuhan kita Tuhan yang setia dan Tuhan yang peduli dan Tuhan yang selalu menolong. Saudara, kita tidak usah berharap kepada manusia, orang kaya atau orang yang punya jabatan. Karena pertolongan datang dari Tuhan. Saudara, pertolongan dan kelepasan selalu datang pada waktunya. Mungkin sepertinya agak terlambat. Tapi Tuhan tahu yang terbaik. Saudara, dan persoalannya, kalau saudara di bagian orang yang mampu melakukan sesuatu, apakah saudara berpikir bahwa itu menguntungkan orang lain dan merugikan saudara? No. Itu adalah sebuah kesempatan. Pada waktu kita berbagi, kita akan mendapat lebih banyak. Alkitab berkata, pada waktu engkau menyebar harta, maka engkau akan mengalami kelimpahan. Saudara, pada waktu engkau mendidik generasi, maka engkau tidak akan pernah menjadi letih dan menjadi lemah. Saudara, data membuktikan orang tua yang terus bekerja dan terus, saudara, berprestasi, dia lebih lama pikun, saudara. Saudara, ada sebuah desa di Jepang, saudara, dan orang tuanya, saudara, itu benar-benar, saudara, setiap hari menari di jalan-jalan. Mereka punya semacam arisan di mana mereka masak sama-sama, saudara, menu-menu baru, dan mereka menyediakan buat anak cucu mereka. Saudara, mereka setiap hari, saudara, melakukan perdagangan, saudara. Karena usia mereka sudah matang, jadi mereka punya cukup uang untuk mendatangkan barang-barang khusus, jalan-jalan dan menikmati. Saudara, dan ujungnya mereka hidup rata-rata 95 tahun ke atas. Saudara, bahkan ada yang mencapai 111, 112. Saudara, dan kenapa? Pada waktu ditanya, mereka berkata,
mereka tidak pernah berhenti berfungsi. Mereka tidak pernah berhenti bersukacita. Mereka tidak pernah berhenti, saudara, untuk berdampak. Mari jangan berdiam, tapi berdampak.